Pernah nggak sih lo berharap gitu kalau semua yang ada di depan mata lo ini ya, dunia kita sekarang, itu semua cuman bohongan, itu semua cuman hologram, itu semua cuman kepalsuan yang diciptakan sama semacam monster di langit-langit sana yang ternyata adalah alien dan mengontrol kita semua. Dan kita yang asli ternyata lagi tidur dan energi kita dipakai buat baterai, buat ngejalanin koloni alien-aliennya. Ya itu adalah plot dari The Matrix gitu ya, tapi karena Andrew Tate nggak nonton terus main comot aja jadi kayak wah The Matrix gitu, mereka semua akan menghalangi kesuksesan kita. Enggak, that's not what The Matrix is. Matrix matematika beda lagi, but ini beda lagi. Gue gak mau ngomongin Andrew Tate, gue gak ngomongin The Matrix film, tapi gue mau sharing lebih tepatnya tentang fenomena di mana banyak anak-anak muda di TikTok itu melakukan sebuah quantum jumping, yang dimana lu akan berhasil berpindah universe, berpindah realita. Karena realita yang sekarang sucks, lu pindah ke realita yang lain. Emang bisa no? Bisa. Menurut orang TikTok, bukan menurut gua. Inilah sebuah kegiatan yang unik sedang terjadi. Mereka menamakannya sebagai The Shifting. Maksudnya apa tuh no? The Shifting ya, seperti namanya yang artinya berpindah. Jadi tuh lagi banyak orang-orang di TikTok itu punya semacam manuver atau pergerakan atau sebuah ritual mungkin bisa gue bilang, di mana mereka itu bisa pindah dari realita yang sekarang ke realita yang lainnya. Maksudnya gimana tuh no? Biar gue jelaskan, biar lu pada paham dan biar lu pada bisa ngikutin dengan baik ya. Jadi gampangnya gini, lu pernah gak sih dalam keadaan kayak, man, realita ini sucks banget gitu, hidup ini tidak menyenangkan buat gue tidak terlahir seperti yang gue inginkan, gue tinggal di tempat yang gue gak inginkan, gue gak mau menjadi diri gue, karena diri gue itu adalah wibu yang sukanya nonton anime doang sama hentong, hobinya tiduran, tapi sebenarnya pengen punya badan yang berotot, badan yang segar, tampangnya menarik, tapi males olahraga, males skincarean, pengen punya cewek cantik, spek cosplayer anime waifu, tapi nggak mungkin karena lu udah pasti nggak ganteng, nggak pinter, nggak atraktif, nggak jago olahraga, nggak juara kelas, nggak ada prestasi. Jadi hobi lu cuma marah-marah di internet, terutama di Facebook, atau kadang-kadang sesekali pindah ke Twitter terus meramaikan kolom komentar di TikTok. Orang-orang nge-share jalan-jalan, liburan, ngumpul bareng temen, lu nge-share hasil pertandingan Mobile Legends lu. Itu adalah realita yang lu nggak suka. Itu contoh ya, gue nggak ngomongin lu loh, itu contoh ya, please jangan dibawa serius. Ini cuma contoh yang terlintas di kepala gua. Intinya itu adalah realita yang menyebalkan dan lu akhirnya berharap lu bisa pindah gitu ke sebuah realita yang lain. Karena kuantum fisik gitu ya, ini lu dimarahin sama si artificial portal lu ngomong gini nih. Kan di Marvel katanya kan ada banyak posibilitas gitu ya. Berarti ada gue yang bahagia di sana, ada gua yang lain di luar sana. Nah itu kan kasarnya seperti itu, dan tapi tidak bisa terjamah sama lo karena itu beda dunia, beda realita. What if I told you kalau lu bisa ke sana dengan quantum jump? Woi, bahasanya aja udah keren banget, quantum jump cuy. Jadi quantum jump ini ya gampangnya lu pindah realita, dan cara melakukannya gimana no? Ya tidur. Seriusan mereka menamakan sebagai quantum jumping, dan tidur itu adalah perantaranya karena kita bisa mengimajinasikan, dan dimana otak kita itu katanya 100% lah, kira-kira begitulah kasarnya. There is no such thing as a coincidence. The fact that you're watching this video means you are energetically aligned with me in quantum jumping. I'm sure you guys have heard a lot about it, but in reality, we are always quantum jumping. Actually, sorry gue harus jadi orang yang party pooper. It is coincidence. It is adalah sebuah ketidaksengajaan. Kalau lu bisa nemuin video-video di TikTok terus ada yang bilang, wah kalau kamu bisa nemuin video ini berarti kita jodoh gitu kan, pacaran aja langsung gitu kan. Gue gak tau gue nyanyi lagu itu apa karena artinya itu tentang pacaran ya Wasobi, gak tau. Oke, correct me if I'm wrong. Tapi ya pokoknya itu bisa jadi kebetulan banget. Kalau lu belajar sosial media dan lu udah sering dengerin omongan Eno Bening, pasti lu paham gitu kalau ada namanya algoritma, sebuah program, sebuah sistem yang dimana kalau lu nontonin sebuah video dengan tema tertentu terus menerus, maka kemungkinan besar FYP lu isinya akan video-video itu. Lu suka nontonin bola, lu suka nontonin MU, pasti FYP lu pernah lewat tuh ada video MU ngangkat piala mecin. Mak lu yang selama ini nontonnya drama Korea, gosip, atau tentang isu-isu rumah tangga, perceraian artis, gak bakal lewat video itu di mak lu. Jadi gak bakal tiba-tiba video orang tiba-tiba lari datang ke lu itu adalah karena lu sudah terkonek sama energi quantum jumping. Enggak, karena lu akhir-akhir ini habis nontonin video-video tentang shifting ya, makanya orang ini bisa keluar di FYP lu. So enggak, lu gak special. You are not special. It's just algorithm. Sorry to burst the bubble. As yesterday. So to quantum jump, or to shift to your desired reality, you must shift your thoughts, because your thoughts create your reality. Write down exactly what you want, be very detailed. Read it, experience it, and use emotion.
Jadi tuh ini premis yang diidolakan sama banyak orang-orang gitu ya. Kalau realita itu apa yang kita tentukan di otak kita, tapi karena kita dari kecil udah terbentuk untuk mikirnya begini, lu nanti masuk SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, jadi realita yang lu bentuk adalah begitu gitu. Padahal lu bisa ngarang banyak realita di kepala lu dan akan terjadi di depan mata lu karena itu kekuatan otak lu. Karena otak lu itu mengatur dunia ini ya. Jadi gua Eno Bening itu konten kreator yang kalian tonton, yang lu subscribe, yang lu bayar subscriber membernya 10.000 per bulan, dan yang suka lu spam sawe ria 10.000, 100.000, itu adalah ciptaan lu. Gua nggak ada. I'm just on your thought. Karena lu pikirin akan ada konten kreator sosial media strategis namanya Eno Bening. Ya jadi gua nggak ada. Poin dia adalah ya lu bisa gitu pindah ke realita yang lain kalau misalnya lu pikirin dengan baik-baik, atau mungkin lu tulis, lu deskripsikan dengan detail dan lain-lain, dan lu latih kepala lu untuk bikin reality itu, dan one day lu akan quantum jumping ke reality tersebut. The power of mind. Pernah nggak ya ada orang sensus gitu kalau mereka tuh tiap hari terbangun pagi dan bilang aku akan menjadi kaya, aku akan menjadi kaya, aku akan menjadi kaya gitu kayak SpongeBob gitu. Apakah mereka sudah kaya? So when you are going into shifting with an asleep method, do you not just think that, oh, I'm gonna wake up in my DR, but rather think that, oh, I am falling asleep in my DR. Really try to like trick your brain into thinking that, oh yeah, I'm gonna fall asleep in my DR, which means I'm also gonna wake up there. Seperti yang kalian dengar tadi, itu ya quantum jumping. DR itu desire reality, realita yang pengen mereka tempatin, bukan realita yang sekarang. Dan kalau kalian dengerin penjelasannya ya intinya tidur dan mimpiin, kasarnya pindah ke mimpi itu. Tapi ketika gue jelasin kayak gini, banyak dari orang pasti akan gak setuju, kayak enggak no, lu tuh gak mimpi, lu tuh pindah. Ini adalah salah satu saying ya waktu ngomongin masalah realita ini dari filosof timur. Gue males dimasukin ke filsafat menjawab nanti nih. Yaitu adalah kalau lu lagi mimpi jadi kupu-kupu, itu adalah lu yang mimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang mimpi jadi lu. Kasarnya begitu. Jadi kayak mempertanyakan realita yang sebenarnya, realita yang mana, yang ini apa yang ada di mimpi lu. Nah kalau mereka tuh beda. Mereka bilang itu udah pasti gak mimpi. Itu adalah lu quantum jumping, lu pindah ke realita yang ada di pikiran otak lu gitu. Karena kalau pas lu mimpi kan lu bisa kayak di tempat yang aneh-aneh gitu. Apalagi kalau lagi demam, lu pernah ngasih mimpi lagi demam kan, itu weird banget gitu kan. Demam mimpinya pasti kayak ngegede, ngekecil, pindah. Kacau lah gitu loh secara perspektif. Jadi lu pindah ke situ. Jadi mungkin kalian juga udah sadar kalau ini konsepnya kurang lebih sama kayak lucid dream. Jadi kalian bisa mengontrol mimpi kalian. Kalian bisa jalan-jalan mimpi kalian nggak terombang-ambing, acak adul kayak mimpi orang biasa. Kalian bisa 100% kontrol mimpi kalian. Kalian tahu kalian mimpi. Itu mungkin yang belum ngerti apa itu lucid dream. Tapi sekali lagi ini bukan lucid dream. Mereka para tiktokers bilang shifting itu bukan lucid dream. Beberapa mereka bilang bahwa lucid dream itu dreaming. Lu mimpi dan lu akan kembali ke realita yang asli, yaitu ini. Mereka enggak. Mereka percaya bahwa banyak realita dan mereka bisa pindah-pindah ke realita yang lain. Oke? Paham nggak bedanya dari mereka? Bukan gue yang ngomong, ini mereka yang ngomong, oke? Jadi karena mereka bisa berpindah, maka itu bukan realita yang semu, itu realita yang asli, dan ini juga realita yang asli, dan gue bisa pindah kapanpun yang gue mau ke realita yang gue inginkan, karena semua realita itu bisa gue bikin di kepala gue, termasuk realita yang real sekarang. Ya, kira-kira begitulah shifting. Ya makanya dari situ mulai banyak deh trennya mereka tuh pindah-pindah realita dan berhasil gitu. Dan pada pamerin experience-nya di TikTok. Banyak bikin konten tentang shifting mereka, cara shifting mereka, definisi yang benar, harusnya shifting bagaimana cara improve, bagaimana cara mengkoreksi kesalahan-kesalahan lu pada saat shifting dan lain-lain. Tipikal Amerika lah, gimana caranya ke Hogwarts, gimana caranya ke Narnia, gimana caranya ke dunia Lord of the Ring dan lain-lain gitu ya. Terus para wibu bakal merespon mereka kayak, "Cih, kudarane, ya, beginner ya, amateur, padahal lu tinggal ditabrak truk." Of course I'm not kidding. Lu ditabrak truk bukannya ke isekai malah ke IGD ya. Jangan coba-coba, lu gak usah ngarang-ngarang. Enggak, lu bukan Rudeus ya. Lu gak bakal jadi Rudeus. Stop. Dan ya tentu saja ya ini mereka tidak melukai siapa-siapa. Mereka juga tidak melanggar hukum. Gua rasa mereka cuma bikin tren iseng-iseng ini. Atau mungkin ini adalah salah satu bentuk lain dari escapism. Yang dimana escapism artinya adalah ya kita cabut dulu dari realita kita gitu. Tapi gak seliteral mereka sih. Maksudnya ini udah terjadi di mana-mana dan terjadi sama kita semua tanpa kita harus quantum jumping atau tiba-tiba link starto teneneng nggak ada gitu. Escapism dilakukan oleh banyak orang. Gua main game, gue escapism. Nonton anime, lu escapism. Nontonin VTuber nge-live stream, lu escapism. Kasarnya escapism ya itu sebuah kegiatan untuk ngedistract sebenarnya. Untuk ngedistract dari hal yang sebenarnya kurang lu sukai, kurang lu nikmati, tapi ada di dunia ini dan memang sebenarnya harus lu kerjain mungkin. Seperti bekerja, sekolah, nggak cocok sama orang tua, berantem, ribut. Yang dimana lu harus sadar kayak, aduh gue jadi anak yang dimarahin lagi nih, tinggal sama orang tua lagi nih, mesti sekolah lagi nih, mesti kuliah lagi, mesti kerja lagi dan lain-lain. Itu realitanya memang terjadi, tapi lu pengen
sedikit punya distraksi dari mumet pikiran itu, sehingga lu main game. Lu main Elder Scrolls 2, lu main Elden Ring, bentar lagi DLC-nya keluar. Lu main apa lagi? Rainbow Six, terus lu main apa? FGO, lu main Reverse 198 lupa gue tuh. Lu main Genshin. Enggak, Blue Archive enggak masuk, enggak usah dihitung. Canda aja lah. Gak hanya main, nonton TV, nonton K-pop, nonton drama dan lain-lain. It's escapism, ngedistract pikiran kita. Distracting emang tujuannya distracting. But these lads take it to the next level gitu. Mereka bukan distraksi, mereka literally nggak tahu ya. Mungkin udah coping ya kata gue sih ya. Maaf nih, sorry kalau agak sedikit tersinggung gitu yang udah pernah ngelakuin. Karena ya I'm a man of science gitu. Bukannya berarti gue nggak terbuka akan kemungkinan ini, tapi kayaknya gimana ya, mimpi ya mimpi. Nggak ada namanya quantum jumping ya, you just dreaming. Dan mungkin beberapa kali dream lu terlalu jelas karena in some condition dan lain-lain, but you are not going anywhere. This is the real reality. Kita harus semacam sadar, kita harus semacam berdamai bahwa inilah realita yang aslinya. Nggak ada tuh isekai, nggak ada tuh desire reality dan lain-lain. It's just a dream. Di realita ini lu selesai, ya di realita yang lainnya pun lu selesai. Iya nggak sih? Nah buat kalian yang belum tahu, mereka tuh kalau shifting tuh bisa lama gitu, bisa ngakunya ya. Gue nggak tahu di TikTok mereka pura-pura ngibul atau udah coping parah banget dan lain-lain. Katanya bisa 3 minggu hilang, bahkan bisa namanya permasif, jadi permanen gitu. Itu gimana? Nah, ini kayak film The Remote. Kalian tahu film The Remote gak sih yang main Adam Sandler itu? Jadi katanya tubuh kalian tuh akan autopilot di dunia nyata gitu. Jadi kalian akan kencing, berak, makan, kerja, kuliah secara autopilot gitu. Ada the clone katanya yang ngegantiin kalian. Tapi ya kaliannya, kesadaran kalian, otak kalian ada ya di realita yang itu gitu. Tapi kira-kira itulah realitas shifting. Again, gue rasa ini nggak harmful ya kalau nggak berlebihan. Boleh lalu kayak nikmatin realitas shifting lo ya. Ini escapism cuman tingkat lanjut, tingkat halu lebih tinggi dikit gitu kan. Ya kan kayak lu nonton anime aja gitu kan. Gila nih karakter gua banget gitu kan. Padahal lu secara sadar juga tahu itu bukan lu banget, tai. Lu nya aja yang sok-sokan relate, padahal animenya nggak pernah peduli, makanya nggak pernah tahu hidup lu anjir. Ini juga kayak gitu sih gue ngelihatnya. Jadi ya buat seru-seruan aja gue rasa masih oke. Tapi kalau udah kayak sampai mengganggu, merusak hidup lu, nggak peduli sama keluarga lu, nggak peduli sama sekitar, lu sampai stres karena nggak berhasil shifting karena ngeliat teman-temannya kiri kanan shifting, ya gue rasa lu mesti snap back to reality sih. Kalau ini semua ya cuman ya gaul-gaulan seru-seruan doang. Tapi kalau lu nikmatinnya karena dengan metode ini lu bisa mimpi yang lu harapkan, mimpi yang lu desire, ya gue rasa masih oke-oke aja lah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Realita apa yang pengen kalian tepati sebenarnya? Gak lah, komentar lah. Ini menurut kalian trennya gimana? Atau kalian pernah ada temen yang ngelakuin ini dan pernah bikin-bikin kayak gini juga boleh komen di bawah. Menurut gue ini fase anak muda aja ya. Gue dulu juga pernah kayak ada semacam di sekolahan gue tuh kayak ada orang yang ngaku bisa ngeliat-liat lah, bisa kirim energi lah, bisa ada monster gede kata di ini. Karena ini tau gak sih lo Bleach. Jadi gara-gara nonton Bleach dia bilang bahwa iya kita bisa kok ngelihat para shinigami gitu-gitu, dan kita bisa simpen tubuh kita di kelas dan kita bisa fokus arwah kita menyerang para pengganggu sekolahan gitu. Man. Ya itu kan masa muda ya udahlah ya gitu kan, habis itu sadar gitu kayak bodoh juga, but it's fun dan kita nggak ngerugiin orang lain gitu. Kalau kalian pengalaman cringe shifting kalian apa, komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan ya sekian Radio Singal untuk episode kali ini. Gue Nobring pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound. Gue shifting, gue ada di realita, gue di ini gue di The Matrix. Wah, gue tuh ketemu Andrew Tate. Oh ya, gue ajak main tak jongkok, terus nggak jadi. Kenapa? Karena tak jongkok nggak bisa main 2 orang. Gagal shifting gue tuh. Ngapain juga gue di reality ada Andrew Tate.